Shalom. Selamat datang di ibadah online GBI Petukangan House of Happiness. Untuk info persembahan, baik itu perpuluhan, persembahan umum, dan persembahan ucapan syukur serta diakonia, dapat Bapak Ibu lihat di layar saat ini. Untuk tertib administrasi, bukti persembahan mohon difoto lalu dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0822 9900 8683. Akhirnya, kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks perjanjian lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat celah. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan suatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat,
kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memperkatakan Mazmur 91 dengan iman percaya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah akan melepaskan engkau dari jerah penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu tak takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung kau kalahkan, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita
Kita percaya mujizat Tuhan terus terjadi atas setiap kita. Sebab Allah kita adalah Allah yang sanggup. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dengan telinga
sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik ya Tuhan. Terima kasih Yesus.
Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan membawakan firman yang berjudul Taatilah hukum, sebentar lagi akan datang keselamatan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur untuk pertolongan kehidupan, pemeliharaan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik memelihara keluarga kami, semuanya dalam keadaan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berbicara mengenai firman-Mu Tuhan. Mari urapi kami semuanya, supaya firman yang kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang kasihi Tuhan, taatilah hukum, sebentar lagi akan datang keselamatan. Yesaya 56 ayat pertama mengatakan, beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, dan memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya artinya adalah Tuhan menyelamatkan. Selaku nabi, ia ditugaskan Allah supaya memulai pelayanannya pada tahun 740 sebelum Masehi, yaitu tahun wafatnya Raja Uzia. Ia bernubuat selama 40 tahun lebih, dan wafat sekitar tahun 650 sebelum Masehi. Tujuan di dalam pelayanan Nabi Yesaya ada lipat 3. Jelas kelihatannya dalam tulisannya. Yang pertama adalah sang nabi pertama menghadapi bangsanya sendiri dan bangsa lain yang sejaman dengan dia. Firman Tuhan mengenai dosa mereka dan hukuman Allah yang akan datang. Yang kedua, lalu memulai berbagai penglihatan yang mengandung wahyu dan roh nubuat. Yesaya menubuatkan pengharapan bagi angkatan masa depan orang Yahudi buangan. Mereka akan dikembalikan dari pembuangan dan akan ditebus Allah untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Yang ketiga, akhirnya Yesaya bernubuat bahwa Allah akan mengirimkan Mesias dari keturunan Daud yang keselamatannya pada akhir akan meliputi semua bangsa di bumi ini, sehingga memberikan pengharapan bagi umat manusia, umat Allah di bawah perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini siapapun di antara penduduk bangsa Indonesia harus taat kepada peraturan, termasuk kita umat Kristen, yaitu prokes atau PPKM. Yang pertama, memakai masker seperti ini. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Tuhan berfirman kepada Yesaya, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebentar lagi akan datang keselamatan. Keselamatan. Allah menuntut firman-Nya ditaati sebagai aturan untuk hidup manusia seutuhnya, sebagai keselamatan yang akan datang.
Di dalam Titus, Paulus mengatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan pengharapan kita yang penuh berbahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ingatlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Jadi menurut Paulus, kasih karunia yang menyelamatkan nyata dalam Yesus. Ia mendidik orang percaya untuk secara meyakinkan menolak hawa nafsu, kesenangan, dan nilai-nilai jahat pada saat-saat ini, dan menggenapkan dan menganggap najis. Mendidik kita untuk mengikuti vaksinasi dan memerintahkan kepada orang percaya untuk tunduk kepada peraturan pemerintah. Roma 13. Tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri. Bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Yang benar-benar tunduk. Sebab Tuhan Yesus mengatakan, tapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Yang pertama, taat kepada aturan pemerintah. Allah memerintahkan orang Kristen untuk taat kepada aturan-aturan pemerintah, karena pemerintah merupakan lembaga yang didirikan dan ditetapkan Allah. Allah telah mendirikan pemerintahan karena di dalam dunia yang tercemar ini, kita memerlukan pembatasan-pembatasan tertentu untuk melindungi kita dari kekacauan dan pelanggaran hukum yang menurut setan, iblis, pelanggaran hukum itu wajar. Dosa itu wajar bagi iblis. Kita harus mengerti benar bahwa pemerintah sipil sebagaimana halnya seluruh kehidupan ini berada di bawah hukum Allah. Yang kedua, Allah telah menetapkan pemerintah sebagai pelaksana keadilan, membatasi kejahatan dengan menghukum para pelaku kesalahan dan melindungi yang baik di dalam masyarakat. Paulus menggambarkan pemerintah sebagaimana seharusnya. Pada saat pemerintah meninggalkan fungsinya yang semestinya, ia tidak lagi berasal dari Allah atau bekerja menurut maksud Allah.
Misalnya pada saat pemerintah menuntut sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Orang Kristen harus lebih menaati Allah daripada manusia lainnya. Karena itu, semua orang percaya wajib berdoa. Bagi para penguasa yang sedang berperang melawan pandemi saat-saat ini, agar masalah pandemi maupun ekonomi negara dapat diatasi. Hari-hari ini pemerintah sedang gencar-gencarnya memvaksinasi seluruh penduduk Indonesia. Karena itu kita harus mengikutinya. Timotius 2 menulis, Paulus mengatakan pada itu, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menerangkan kehendak Allah yang sempurna sungguh-sungguh menginginkan supaya semua orang diselamatkan. Allah tidak mau seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Aspek kehendak Allah itu berkaitan dengan apa yang diinginkan olehnya dan bukan apa yang diizinkannya. Allah mengizinkan kita mengikuti vaksinasi. Kehendak Allah yang mengizinkan berkaitan dengan apa yang dibiarkan atau diizinkan olehnya, dan bukan apa yang sebenarnya diinginkannya. Karena bagi Allah tak ada yang mustahil. Bahwa banyak orang tetap terhilang dalam dosa berhubungan dengan aspek kehidupan Allah ini bukan karena kehendaknya yang sempurna. Kalau ada orang memilih untuk tidak selamat, Allah akan mengizinkan hal itu karena Dia tidak memaksa mereka yang menolak untuk menerima keselamatan dari anaknya. Dengan demikian, banyak hal yang terjadi di dunia ini sebenarnya bertentangan dengan kehendak Allah. Karena Allah itu kasih. Apa yang bertentangan dengan kehendak Allah itu adalah dosa, kebencian, ketegaran hati. Tetapi dalam kehendaknya yang mengizinkan, misalnya sebagai satu contoh adalah di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-27. Pada waktu itu Daud dikejar-kejar oleh Saul. Dia kebingungan. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-27, Daud berpikir. Karena itu Daud berpikir lalu dia mendekati orang Filistin dan kemudian tinggal bersama-sama dengan orang Filistin. Tapi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Daud itu tidak berdoa, dia berpikir. Oleh karena itulah, selama Daud dan rombongannya ini tinggal di tempat orang Filistin, menghadapi masalah-masalah yang dia sendiri tidak bisa mengatasinya. Oleh karena itulah, dia terkejut dan kemudian di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 6, dia mulai berdoa, minta ampun kepada Allah, dan Tuhan menyelamatkan Daud. Saudara dikasih Tuhan, kedua aspek kehendak Allah ini juga berfungsi dalam pengalaman hidup yang menyedihkan dan mendukakan. Banyak penderitaan dan kesulitan pribadi yang diizinkan Tuhan, tetapi belum tentu menjadi maksud Allah atau kehendaknya yang utama untuk orang itu.
Karena dosa, pemberontakan, dan kesembronoan, maka kesulitan dan kesukaran dapat terjadi tanpa diingini atau tanpa diingini oleh Allah. Penderitaan pribadi kadang-kadang dapat disebabkan karena prinsip ilahi yang ditabur orang yang salah. Ini juga karena itu yang salah itu dituainya, yang ditabur dituai. Kesalahan yang ditabur dituai. Sebagai satu contoh misalnya, orang yang kena vaksin, orang yang tidak mau mengikuti program vaksinasi bangsa Indonesia ini, mereka mengalami penderitaan. Jangan salahkan Tuhan. Amin, saudara. 2 Timotius 2. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah kamu dengar daripadaku di depan banyak orang saksi, percayakanlah kepada orang-orang yang dapat dipercayainya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutilah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, surat Paulus kepada Timotius mengungkapkan penyaluran kasih Allah kepada kita semua. Paulus mengatakan, ikutilah menderita sebagai prajurit. Menderita di sini adalah posisi kita sebagai prajurit yang taat, bukan prajurit yang tidak taat. Ketaatan yang harus kita persembahkan kepada Tuhan adalah ketaatan seorang prajurit. Tuhan Yesus memberi contoh pada kita. Bagaimana dia mati di kayu salib. Filipi mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebagai prajurit. Yang kedua, kita harus hidup dengan penuh pengharapan dalam ketaatan. Mazmur 62 mengatakan, pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaan. Gunung batu kekuatanku. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi setiap orang percaya harus berdoa saat-saat ini. Karena pada Allah ada keselamatan. Orang yang mengaku percaya kepada Allah dan mengenal Dia dalam hatinya harus ada kerinduan yang mendalam. Karena hanya pada Allah ada keselamatan dan pengharapan. Terutama pada masa-masa seperti sekarang ini. Harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah sebagai seorang prajurit. Sebab ada doa yang benar. Doa yang benar. Doa orang benar. Bila didoakan, akan besar kuasanya. Karena itu jangan bimbang. Doa orang benar. Kita sudah benar mengikuti vaksinasi. Kita berdoa untuk pemerintah dalam masalah-masalah ekonomi. Sehingga negara ini tidak mendapat keterpurukan karena ekonomi. Karena itu jangan bimbang. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti
ada pengharapan. Yakobus mengatakan, saudara-saudara, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia meminta dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati. Hari-hari ini, saudara dan saya, kita semua, Tuhan memerintahkan jangan mendua hati. Mari kita berdoa dengan iman di dalam masa pandemi ini. Kata pencobaan menunjukkan penderitaan dan kesulitan yang datang tiba-tiba seperti pandemi saat ini. Orang percaya harus menghadapi semuanya ini dengan sukacita, seperti kata Petrus mengatakan. Mengapa harus ada sukacita? Karena Tuhan Yesus yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Petrus mengatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus. Tuhan menyatakan dirinya. Saudara dikasih Tuhan, ayat ini menyajikan 3 kebenaran mengenai jaminan orang percaya. Sebuah berita yang relevan bagi pembaca surat ini karena banyak di antaranya sedang mengalami penderitaan yang hebat. Yang pertama, orang percaya dipelihara. Anda, saya, kita semuanya dipelihara. Dilindungi dalam kekuatan Allah terhadap semua kekuatan kejahatan yang menghancurkan kehidupan dan kesempatan mereka di dalam Kristus. Yang kedua, syarat penting yang diperlukan untuk memperoleh perlindungan dan doa di dalam kehidupan kita adalah iman. Iman meliputi 4 unsur. A. Unsur yang pertama, percaya sepenuhnya, sepenuh hati sungguh-sungguh kepada Kristus, menyerahkan dengan mutlak seluruh kehidupan kita kepadanya saat-saat ini. Menyerahkan dengan mutlak seluruh kehidupan kita saat-saat ini. Iman meliputi pertobatan terhadap segala perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Allah. Mari kita periksa diri. Mungkin ada satu pemikiran yang benar, yang tidak benar. Satu kesalahan kehidupan kita yang belum kita perbaiki. Mari kita bertobat. Kita bertobat. Yang ketiga, iman termasuk ketaatan kepada Yesus Kristus dan firman-Nya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus membaca firman Allah setiap hari. Agar kehidupan kita adalah suatu kehidupan yang diilhami, diberkati, dilindungi. Rasa syukur kita kepadanya dan pembaharuan. Kita diperbarui terus oleh Roh Kudus. Iman meliputi juga pengabdian secara pribadi yang sepenuh hati. Walaupun saudara melakukan ini di rumah, tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Tuhan tahu bahwa Anda memiliki iman, memiliki satu pengabdian pribadi yang sepenuh hati, dan satu penyerahan diri kepada Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang ketiga adalah hati yang melekat kepada Tuhan. Kolose pasal 3 mengatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, hidupmu telah tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Saudara dikasihi Tuhan, karena hidup kita adalah bersama dengan Kristus di surga, kita harus memikirkan perkara yang di atas. Dan membiarkan sikap kita ditentukan oleh Dia. Tuhan ada di rumah Anda. Dia mengirimkan malaikat-malaikatnya menjaga kita setiap hari. Karena sebentar lagi akan datang keselamatan yang dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi akan datang keselamatan yang dari Allah. Sebentar lagi akan datang keselamatan yang dari Allah. Kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan surga. Tujuan dan sasaran kita hendaknya mencari hal-hal yang rohani, melawan dosa, dan mengenakan karakter Kristus di dalam hidup kita. Semua sifat yang baik, kuasa, pengalaman, dan berkat rohani ada bersama-sama Kristus di surga. Yang memberikan hal itu kepada sekalian orang yang dengan sungguh-sungguh memintanya dengan tekun, iman, mencari dan terus-menerus mengetuk Kristus yang adalah hidup kita. Walaupun orang benar dan hidup suci adalah bagian yang penting dari penebusan dalam Kristus sebagai oknum yang harus selalu menjadi yang utama dalam kehidupan kita, perhatikan tekanannya ada pada hubungan. Sekali lagi saudara, perhatikan tekanannya ada pada hubungan. Hubungan Anda dengan Dia. Hubungan Anda dengan Tuhan. Hubungan pribadi Anda dengan Tuhan. Tetapi satu hal yang perlu kita tahu saudara. Keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Serakah. Apakah penyembahan berhala itu? Yaitu membiarkan hal-hal lain menjadi pusat keinginan. Nilai dan ketergantungan kita sebagai orang percaya tidak lagi bergantung kepada firman Tuhan. Penyembahan berhala dapat meliputi hal mengakui setia kepada Allah dan firman-Nya,
Sedangkan pada saat ia memberikan kesetiaan yang setara atau yang lebih besar kepada orang-orang lembaga tradisi atau pengusaha di bumi ini, tidak sesuatu pun boleh lebih diutamakan kepada hubungannya yang setia kepada Allah dan firman-Nya, seperti yang dinyatakan di dalam Alkitab dalam Roma. Mereka berbuat seolah-olah telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 5 dan binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka pada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus melekat kepada Tuhan karena Dia tahu hati kita. Mazmur 91, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Perhatikan saudara, Mazmur 91 ayat 14-15 ini. Sungguh-sungguh hati yang melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku membentengi, aku mengenal namanya. Aku mengenal nama. Aku akan menjawab, aku akan menyertai, aku akan meluputkan, aku akan memuliakan. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan, ku perlihatkan. Tuhan bicara. Aku akan. Luar biasa Tuhan kita. Di sini Tuhan sendiri berbicara kepada pengikutnya yang taat dan setia. Karena mereka sungguh-sungguh mengasihi Dia. Ia sendiri berjanji untuk membantu mereka pada masa-masa kesukaran seperti yang melanda hari-hari ini. Baik dalam masalah ekonomi maupun masalah kesehatan. Rahasia untuk menerima perlindungan Allah ialah hati yang melekat kepadanya. Dalam rasa syukur dan kasih sayang. Ia tahu siapa yang percaya. Dan ia akan menyertai mereka dalam kesulitan. Ia akan mendengarkan doa mereka. Dan memberikan hidup yang penuh dengan kehadiran dan pemeliharaannya yang ilahi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 91 ayat 1-16. Setiap hari saya dan istri saya berdoa selalu. Dan selalu saya ucapkan Mazmur 91 ayat 1-16. Agar firman dalam Mazmur 91 menjadi perlindungan kami di masa pandemi dan ekonomi kita. Mari saya menyarankan, ucapkan Mazmur 91 setiap hari Anda berdoa. Sebab sebentar lagi keselamatan dari Tuhan akan datang. Amin, saudara. Sebentar lagi keselamatan dari Tuhan akan datang. Jadi kesimpulannya, jadi apa yang kami bicarakan hari ini adalah yang pertama, taat pada peraturan pemerintah. Kalau harus vaksinasi, ikut vaksinasi. Yang kedua, kita harus hidup dengan penuh pengharapan dan keselamatan. Kita harus melekat kepada Tuhan. Hati kita selamanya melekat kepada Tuhan. Kenapa? Mengapa harus melekat kepada Tuhan? Sebab sebentar lagi keselamatan dari Tuhan akan datang. Amin, saudara. Sebentar lagi keselamatan dari Tuhan akan datang. Mari kita tundukkan kepala,
kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin percaya Engkau yang akan menghentikan kuasa-kuasa gelap seperti pandemi yang sedang melanda dunia pada saat-saat ini, termasuk Indonesia. Tuhan, kami menunggu. Kami siap untuk diproses di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan. Engkau memelihara kehidupan kami. Engkau memelihara, melindungi. Sehingga kami tidak berkekurangan. Dan kami selamat dalam setiap masalah yang kami hadapi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan keluarga kami. Kami serahkan seluruh keluarga kami Tuhan. Seluruh orang-orang percaya kepadamu Tuhan. Perlindungan, pertolongan daripadamu. Hari-hari ini Engkau akan Tuhan jamah mereka yang sakit. Bangkitkan mereka yang sedang menderita. Jamah mereka Tuhan yang sakit kesembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan. Lindungi negara kami, pemerintahan kami. Sehingga di dalam mengatasi masalah pandemi ini, sesuai dengan kehendak-Mu dan firman-Mu, kami menyerahkan seluruh aparat pemerintah ke dalam tangan penguasaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.